Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat. Di sini kita akan belajar tentang informatika. Pada pertemuan pertama kita kali ini, meskipun secara daring, saya akan sampaikan terlebih dahulu pada pertemuan pertama, yaitu tentang ringkasan materi yang akan kita pelajari pada pelajaran informatika di kelas 7 ini. Yang pertama nanti kita akan pelajari sesuai dengan apa yang sudah ada di buku, yaitu yang pertama adalah teknik komputer, di mana di sini kita nanti akan belajar bareng-bareng tentang segala sesuatu yang terkait dengan komputer. Tidak hanya terbatas pada komputer itu saja sendiri, tetapi juga pada peralatan-peralatan teknologi seperti HP, tablet, dan sebagainya. Ya. Di sini nanti kita akan uraikan bahwa secara garis besar komputer itu akan terbagi menjadi 3 buah, ya, menjadi 3, yaitu yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras, sesuatu yang bisa kita raba, kita pegang, dan sebagainya. Contohnya yaitu monitor, HP, ya. Kemudian ada printer, peralatan-peralatan lain yang terdapat dalam komputer yang secara fisik bisa kita amati, bisa kita pegang, dan sebagainya. Itu adalah hardware. Kemudian yang kedua adalah software, yaitu program yang tertanam pada komputer atau perangkat-perangkat lain, ya, perangkat teknologi yang lain, di mana dengan adanya software ini maka hardware perangkat-perangkat tersebut bisa digunakan. Ya. Software atau perangkat lunak ada bermacam-macam. Yang pertama mungkin itu ada sistem operasi. Ya. Yang pertama ada sistem operasi, di mana ini akan ditanamkan, ya, tanpa sistem operasi komputer, HP, tablet, dan sebagainya tidak bisa digunakan. Ya. Nah, dengan menggunakan sistem operasi, maka peralatan-peralatan, perangkat-perangkat keras bisa dikendalikan secara otomatis, ya, bisa dikenali, kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita. Kemudian ada juga perangkat lunak yang termasuk sebagai perangkat lunak aplikasi, di mana kita akan berinteraksi dengan komputer menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Misalkan saja aplikasi Office, di mana ada di dalamnya yaitu Word, Excel, dan sebagainya, yang juga mungkin juga ada di HP juga. Perangkat Office ini digunakan untuk bekerja pekerjaan perkantoran, ada juga untuk presentasi dan sebagainya. Selain itu juga ada perangkat grafis, di mana kita nanti akan menggambar atau mengolah gambar dan sebagainya, membuat desain dan sebagainya. Itu adalah perangkat-perangkat grafis. Ada juga nanti software yang digunakan untuk membuat program, yaitu bahasa pemrograman. Ya, dengan bahasa pemrograman kita akan membuat software-software yang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk teknik komputer. Kemudian materi berikutnya nanti adalah analisis data. Analisis data. Jadi di sini dalam komputer itu ada beberapa yang akan diolah, ya. Data dikenali sebagai
ada yang bertipe teks, tulisan biasa, kemudian ada yang berupa angka, di mana itu nanti kita hitung, kita lakukan operasi perhitungan matematis. Kemudian juga ada lagi nanti tipe data yang sifatnya adalah tanggal atau waktu, ya. Itu nanti ada lagi tipe data yang sifatnya suara, kemudian ada lagi yang bersifat gambar. Nah, nanti kita akan pelajari khususnya di sini nanti yang paling mudah ada yang tipe angka dan tulisan, ya. Tipe angka dan tulisan kita akan pelajari nanti dengan menggunakan salah satu aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Kita akan gunakan Microsoft Excel atau mungkin juga bisa gunakan yang berbasis online yaitu Google Sheet. Ya, dengan menggunakan dua aplikasi itu kita akan memperkenalkan berbagai bentuk data. Berikutnya akan kita pelajari tentang algoritma dan pemrograman. Ya, algoritma dan pemrograman. Algoritma itu apa? Ya, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang akan kita gunakan, prosedur yang akan kita lakukan untuk membuat sesuatu. Ya, langkah-langkah yang terperinci, ya, di situ. Kemudian pemrograman, ya di sini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan sebagai pemrograman. Ada Visual Studio, Visual Basic. Kalau di dalam buku yang sudah diterima, di situ ada yang digunakan adalah Visual Basic, tetapi mungkin kita nanti tidak akan Visual Basic, saya akan gunakan nanti ada Scratch yang lebih mudah, ya. Scratch di sini ada di gambar ini yang ada gambar kucingnya, ya. Menggunakan Scratch itu nanti lebih mudah karena itu bisa dipelajari untuk siswa SD SMP yang memudahkan bagaimana kita belajar pemrograman. Nanti kita akan buat program yang sederhana. Kemudian ada dampak sosial informatika. Nah, informatika dengan berkembangnya teknologi informatika, ya, teknologi komputer dan sebagainya, maka kita bisa memanfaatkan teknologi itu, ya, dengan menggunakan berbagai aplikasi. Ada WhatsApp, ya, WhatsApp digunakan untuk berkirim pesan, bisa juga untuk video call dan sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan itu ada Google Classroom, ada Moodle dan program-program aplikasi pendidikan yang lain, ya. Kemudian ada juga dimanfaatkan untuk situs jual beli secara online, ya. Banyak sekali toko-toko online, ya. Kemudian juga untuk media sosial, kemudian juga untuk perbankan, kesehatan dan sebagainya, ya. Di situ semua adalah bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informatika. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, di sini kita akan mencoba menggali apa saja yang terjadi, yang kita alami, di mana itu bisa kita ubah, bisa kita setting untuk dibuat program, ya. Contohnya saja di sini ada membuat kelas, membuat presentasi, kemudian ada membuat robot, kemudian membuat mesin otomatis dan sebagainya. Nah, tugas kita di sini nanti adalah membuat salah satu, ya, kita mencari ide untuk mata pelajaran yang lain. Misalkan di mata pelajaran IPA mungkin ada konversi suhu dan sebagainya.
Ya, kita bisa buat contoh aplikasinya dengan menggunakan software yang ada. Kemudian ada juga mungkin membuat mesin otomatis. Mungkin itu bisa kita pelajari secara teori dulu. Bagaimana mesin otomatis itu bekerja. Nah, selanjutnya setelah kita punya ide, maka pada materi selanjutnya yaitu tentang praktik lintas bidang. Nah, di sini silakan nanti ide yang sudah diambil dari mata pelajaran yang lain apa saja nanti kita konsultasikan, kita diskusi bersama, kemudian secara kelompok dengan menggunakan aplikasi yang dipilih kita bangun, kita buat program yang sesuai. Kita di sini untuk praktik lintas bidang adalah membuat salah satu produk teknologi informasi. Nah, teknologi informasi kita buat, kemudian nanti terakhir kita uji dan kita presentasikan. Inilah materi untuk mata pelajaran informatika, kemudian secara garis besar sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk detailnya, untuk bab yang pertama tentang teknik komputer bisa dibuka di buku, dipelajari terlebih dahulu. Bisa juga nanti browsing ya, mencari di internet untuk materi yang sesuai tentang teknik komputer. Sebagai tugas saya minta nanti untuk menyebutkan beberapa device, beberapa peralatan yang terdapat dalam komputer. Tidak usah banyak-banyak, diambil saja, kategorikan mana yang termasuk perangkat masukan, mana yang termasuk perangkat pemproses, dan mana yang termasuk perangkat keluaran. Ya, cukup itu saja, bisa ditulis, nanti saya share di Google Form ya. Google Form nanti diisi di situ, sebagai tugas bisa dikumpulkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.